Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang juga dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan adalah sosok legendaris dalam mitologi Jawa. Konon ia adalah penguasa kerajaan bawah laut di Samudra Hindia dan dianggap sebagai perwujudan dari keindahan dan kekuatan alam. Mereka mengatakan bahwa ketika Nyi Roro Kidul muncul, suasana sekitarnya menjadi tenang dan terasa dingin meskipun cuaca sebelumnya mungkin sangat panas. Dalam cerita-cerita rakyat, ia sering digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan berpakaian hijau kebiruan. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Ia dapat mengendalikan ombak dan arus laut serta mengubah cuaca sesuai dengan kehendaknya. Sebagai penguasa kerajaan bawah laut, ia dihormati oleh masyarakat pesisir yang memuja dan memohon perlindungan darinya. Konon, Nyi Roro Kidul tidak hanya dikenal sebagai penguasa kerajaan bawah laut, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang kuat dan sering kali dihubungkan dengan kejadian-kejadian misterius di sekitar pantai selatan Jawa. Banyak orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki daya tarik yang kuat terhadap manusia dan dapat mempengaruhi nasib mereka. Menurut cerita mistis, Nyi Roro Kidul diyakini mempunyai kemampuan untuk menarik manusia ke dalam lautan atau membuat mereka hilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa ia mengincar orang-orang yang berpakaian hijau yang merupakan warna yang sering dikaitkan dengannya. Orang-orang yang mengaku telah melihat atau merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul sering menggambarkan penampilannya sebagai wanita cantik dengan rambut panjang yang mengalir, kulit pucat, dan berpakaian hijau kebiruan. Mereka mengatakan bahwa ketika Nyi Roro Kidul muncul, suasana sekitarnya menjadi tenang dan terasa dingin meskipun cuaca sebelumnya mungkin sangat panas. Beberapa kisah mistis melibatkan orang-orang yang mendapatkan pertanda atau mimpi dari Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi-mimpi tersebut, Nyi Roro Kidul muncul sebagai sosok yang anggun dan memberikan petunjuk atau peringatan kepada orang tersebut. Orang-orang yang ingin mencari keberuntungan atau berhubungan dengan Nyi Roro Kidul seringkali mengunjungi pantai-pantai tertentu di sekitar pantai selatan Jawa, seperti Pantai Parangtritis atau pantai selatan Gunung Kidul. Mereka melakukan ritual, berdoa, atau mengadakan upacara untuk memohon keberkahan atau meminta perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Peringatan, namun ada juga peringatan bahwa mencoba mengganggu atau mengabaikan Nyi Roro Kidul dapat memiliki konsekuensi yang serius. Dikatakan bahwa orang-orang yang mencoba berenang terlalu jauh di laut atau mengabaikan peringatan tentang bahaya laut seringkali menjadi korban Nyi Roro Kidul. Mereka entah hilang tanpa jejak atau ditemukan terdampar di pantai dengan keadaan fisik atau mental yang tidak sehat. Cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul terus menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia, terutama di daerah pantai selatan Jawa. Meskipun ada aspek supranatural yang melingkupinya, cerita ini juga menggambarkan rasa hormat dan penghormatan terhadap kekuatan alam dan perairan yang kuat.
Nyi Roro Kidul diyakini memiliki hubungan dengan pesugihan, yaitu praktik spiritual atau magis di mana seorang meminta bantuan dari entitas supernatural dalam pertukaran tumbal atau pengorbanan tertentu. Pesugihan seringkali dikaitkan dengan tujuan memperoleh kekayaan atau kekuasaan. Dalam konteks Nyi Roro Kidul, dikatakan bahwa ada orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan dengan menjadikan diri mereka sebagai pengikut Nyi Roro Kidul. Mereka diyakini melakukan ritual tertentu dan memberikan pengorbanan berupa nyawa manusia atau tumbal lainnya. Pengikut Nyi Roro Kidul yang terlibat dalam pesugihan sering disebut sebagai jimat biru atau pawang laut yang melayani dan mengabdi kepada Nyi Roro Kidul. Mereka dikatakan memiliki kekuatan supranatural dan kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi kehidupan orang lain. Namun cerita tentang pesugihan tumbal dan pengikut Nyi Roro Kidul juga sering dihubungkan dengan konsekuensi yang mengerikan. Dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pesugihan semacam ini harus membayar harga yang mahal, baik dalam bentuk kehidupan mereka sendiri atau kehidupan orang lain yang menjadi tumbal. Cerita-cerita seram juga beredar tentang bagaimana pengikut Nyi Roro Kidul yang melanggar aturan atau mengkhianati janji mereka dapat mengalami kutukan atau hukuman dari Nyi Roro Kidul. Misalnya mereka dikatakan terjebak di bawah laut untuk selamanya atau mengalami nasib buruk yang tidak bisa dihindari. Cerita paling terkenal tentang Nyi Roro Kidul berkaitan dengan legenda Pura Giri Putri di Jawa Tengah. Konon, seorang raja dari kerajaan Mataram ingin menguji kesetiaan putrinya, Dewi Anjani. Ia memberikan sebuah kalung dengan permintaan agar Dewi Anjani tidak pernah melepaskannya. Namun, Dewi Anjani tak sengaja melepaskan kalung tersebut ketika sedang bermain di pantai. Kalung itu terjatuh ke laut dan Dewi Anjani menghilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan, raja meminta bantuan Nyi Roro Kidul untuk menemukan Dewi Anjani. Nyi Roro Kidul pun muncul dan memberitahu raja bahwa putrinya telah bergabung dengan kerajaan bawah laut sebagai salah satu pengikutnya. Ia menawarkan perlindungan dan kebahagiaan abadi bagi Dewi Anjani di bawah laut. Raja yang merindukan putrinya memutuskan untuk setuju dengan tawaran Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai penjaga dan pelindung pesisir selatan Jawa. Ia sering disebut-sebut dalam legenda sebagai sosok yang misterius dan mempunyai daya tarik yang luar biasa terhadap manusia. Konon orang yang berpakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan Jawa beresiko diculik oleh Nyi Roro Kidul dan dibawa ke kerajaan bawah laut. Banyak masyarakat percaya bahwa Nyi Roro Kidul dapat mendatangkan keberuntungan, kekayaan, dan juga kesuburan. Oleh karena itu, beberapa orang mengunjungi pantai selatan Jawa untuk memohon keberkahan dan berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Di beberapa tempat, seperti pantai Parangtritis di Yogyakarta, terdapat upacara dan ritual yang dilakukan untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Cerita tentang Nyi Roro Kidul masih tetap populer hingga saat ini dan menjadi bagian penting dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Legenda ini menggambarkan kekuatan alam yang luar biasa dan memainkan peran penting dalam warisan budaya Indonesia.
Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.